perusahaan ini cukup bagus ya. Saya juga sempat searching di Google, lihat cari informasi tentang Indosuria ini, dan secara secara company saya merasa ini bagus gitu. Nah, naruhnya berapa Pak? Total berapa? Totalnya saya ada 1M di sana. Ada juga yang mengatakan, ya udahlah pokoknya kembaliin cuma 900.000, 2%. Kenapa 100.000 dipotong di depan? Itu bukan Enggak, ini bunga. hanya sekedar contoh. Ya. Rata-rata biasa mereka mengatakan Administrasi. Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosuria masih menyedot perhatian publik. Bagaimana tidak? Setelah Henry Surya selaku pemilik yang telah merugikan nasabah hingga 106 triliun ini divonis bebas, nasib para nasabah pun kian tak tentu arah. Apalagi homologasi atau perjanjian perdamaian masih belum dipenuhi. Akibatnya, pengembalian dana jauh dari kata lunas. Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Indosuria bukan merupakan tindak pidana, melainkan perdata. Sehingga terdakwa Henry Surya dinyatakan bebas dari tuntutan yang didakwakan. Lalu, bagaimana nasib para nasabah? Dan langkah hukum apa yang harus ditempuh selanjutnya? Saksikan selengkapnya dalam program Biar Jelas. Hai, kita ketemu lagi dalam acara Biar Jelas. Bersama dengan saya Andi Simangunsong, kita akan membahas berbagai masalah seputar hukum dengan orang-orang yang mengalami terkait langsung ataupun dengan orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Kali ini kita membahas koperasi. Kita membahas orang-orang yang dirugikan karena tindakan-tindakan koperasi, dan kita membahas seputar permasalahan yang ada terkait koperasi di Indonesia. Bersama dengan saya kali ini setelah ada Pak Simon selaku nasabah atau anggota dari Koperasi Indosuria. Saya nggak merasa saya sebagai nasabah ya. Karena di awal saya nggak ada disampaikan bahwa saya sebagai nasabah koperasi gitu. Anggota? Tidak sebagai anggota. Oh, nggak merasa anggota? Ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Bersama kita juga ada Pak Sukri. Pak Sukri sebagai pakar di bidang koperasi, sebagai pengurus di Dekopin, Dewan Koperasi Indonesia. Pak Sukri, terima kasih sudah kesediaan waktunya datang. Baik, kita langsung aja Pak. Kita bahas tentang koperasi ini. Pak Simon, tadi mengatakan bahwa nggak merasa sebagai anggota Koperasi Indosuria, tapi sebagai nasabah merasa. Ya, saya merasa saya menyimpan uang di sana seperti layaknya bank. Saya taruhkan uang di sana sebagai sama kayak deposito gitu. Oke, coba ceritain Pak. Dari awal seperti apa sampai akhirnya seperti apa? Oke. Sebelumnya saya mau jelasin sedikit Pak ya. Saya ini awalnya kenapa saya menaruh uang di sana? Awalnya marketingnya datang ke kantor saya, lalu dia menawarkan tentang investasi untuk taruh uang lah gitu. Jadi singkat katanya itu sama dengan kita mendepositokan uang di sana. Nah, saya hanya dapat informasi itu seperti itulah ya. Jadi waktu itu ditawarkan bahwa ini ada dilindungin oleh OJK juga gitu. Oh, dibilang lindungin OJK? Betul. Ada brosurnya yang diberikan di sini, ada brosur. Ya, ini di sini ada Ini di sini ada brosur awal ya. Awalnya ada di sini, ya, dan di sini ada dijelaskan di brosurnya ini bahwa Indosuria Group diawasi oleh OJK, ya, Kementerian Koperasi dan Menteri dari Singapura, ya, of Singapura. Jadi
waktu itu saya awalnya itu kenapa saya ke sana, saya melihat perusahaan ini cukup bagus ya. Saya juga sempat searching di Google, lihat cari informasi tentang Indosuria ini, dan secara secara company saya merasa ini bagus gitu. Saya yakin gitu secara perusahaannya. Nah, setelah ditawarkan beberapa di sini ada beberapa jumlah uang yang kalau kita taruh di sana. Naruhnya berapa, Pak? Total berapa? Totalnya saya ada 1M di sana. 1M masukin di situ. Iya. Kenapa naruh di situ, nggak naruh di bank yang konvensional? Awalnya begini, sebelumnya saya itu taruh di bank konvensional, tapi marketingnya pindah ke sana, marketing bank pindah ke Indosuria. Lalu saya marketingnya ini selalu tawarin datang ke kantor untuk bisa naruhkan di sana. Yeah. Dia bilang bahwa di sini juga aman, diawasi oleh OJK, dan awal itu saya tahunya itu Indosuria Independence, bukan koperasi. Dia nggak menjelaskan sama sekali saat datang itu, oh ini kita koperasi, Bapak bergabung sebagai anggota nanti di koperasi. Tidak ada penjelasan di awal. Jadi hanya dijelaskan tentang Bapak akan taruh uang di sini, di sini juga sama seperti bank yang sebelumnya gitu. Jadi saya awalnya itu memang menaruhkan uang di bank konvensional, uang saya depositokan di sana begitu. Oke. Akhirnya Bapak pindah? Akhirnya beda, persentasenya beda, bunga? Presentasinya memang ya saya tergiur juga ya waktu itu karena nilainya memang sedikit lebih tinggi dari bunga deposito saat itu ya. Baik. Ya. Kemudian apa yang terjadi, Pak? Bapak taruh duit sekitar 1 miliar, kemudian apa yang terjadi? Duitnya udah bunga dibayar atau apa gitu? Dan waktu awal apakah Bapak kan nggak tahu itu koperasi awalnya? Akhirnya tahu itu koperasi kan? Akhirnya saya sadar benar-benar itu koperasi adalah setelah ada PKPU malah. Setelah PKPU baru sadar itu koperasi? Iya betul. Oke. Waktu awal masukin duit, apa yang ditandatangan? Dokumen-dokumen apa? Kalau koperasi kan ya harus jadi anggota dong. Iya, harusnya saya kurang paham. Waktu itu saya nggak tahu. Jadi saya hanya ada tanda tangan, tapi surat itu waktu itu sempat kita minta. Ini kopinya buat kita mana gitu. Jadi dia bilang tidak perlu yang ditanda tangan itu, karena waktu itu gimana ya? Karena juga orangnya agak mendesak ya waktu itu marketingnya. Ayo Pak, nggak apa-apa, di sini aman kok gitu. Jadi karena memang dia dari bank, dan saya juga ngelihat ya dari sisi pemilik company-nya ini juga saya sempat kenal ya, tahu gitu ya. Oh ini namanya saya tahu dari teman juga, dia bilang ini oke gitu, bagus, dan track record-nya juga nggak ada bermasalah ini perusahaan. Jadi saya merasa yakin aja taruh di sana gitu. Tapi Bapak waktu awalnya nggak nyadar sih bahwa itu koperasi ya. Dokumennya tantangan juga nggak tahu apa isinya gitu. Nggak ada kata-kata koperasi gitu. Dokumennya itu waktu itu dia datang ke kantor bawa. Nah saya nggak, mungkin itu juga kesalahan saya. Mungkin saya nggak teliti sekali, tapi saya bilang nanti bisa kirim ke saya kan. Oke gitu aja. Bicaranya lalu setelah ditanda tangan, dia bilang tidak perlu, hanya nanti ini sama aja. Dia kasih bilet seperti ini. Nah cukup itu aja Bapak pegang, nanti nggak masalah gitu. Jadi surat yang kita tanda tangan itu kita nggak ada pegang. Oke. Jadi pemirsa, kenapa tadi kita lumayan menghabiskan waktu membahas tentang koperasi atau bukan, anggota atau bukan gitu tanda tangan? Karena koperasi itu agak berbeda dengan kalau kita berhubungan dengan PT biasa. PT biasa itu memang bisa melayani semua orang. Koperasi itu secara umum dengan pembatasan tertentu tentunya, itu adalah sifatnya dari anggota untuk anggota. Jadi kalau mereka narik duit, itu seharusnya dari anggota. Nah, artinya orang-orang yang masukin duit ke koperasi apapun itu, seharusnya orang itu menjadi anggota koperasi. Makanya tadi kita bicara panjang lebar, koperasi anggota atau bukan. Kita lanjutin. Baik. Nah, kemudian akhirnya berkasus lah Pak.
Kasus pertama itu apa? Mulai gagal bayar, mulai tidak bisa tarik simpanan ya? Betul. Nah, mulai tidak bisa tarik simpanan. Nah, tidak bisa tarik simpanan, kemudian masuk PKPU. Iya, Apa pidana dulu? PKPU dulu. PKPU. Masuk PKPU, Bapak ikut dalam proses PKPU? Terpaksa ikut. Kenapa terpaksa ikut? Karena masuk PKPU itu saya juga nggak kenal orang yang melaporkan ke sana siapa. Dalam tanda kutip, saya curiga. Ya, jadi artinya yang melapor ini siapa sih yang melaporkan PKPU? Karena buat saya sendiri, saya orang awam, saya nggak paham tentang hukum ya. Tapi logika saya seperti ini, bahwa kalau si debiturnya sendiri itu merasa gagal, kenapa bukan dia yang tidak lapor PKPU gitu? Artinya kan dia nggak mampu, dia yang harusnya, logika saya seperti itu ya. Enggak juga sih Pak. Enggak Kebanyakan juga, kasus PKPU di Indonesia justru diajukan bukan oleh debitur, tapi lebih banyak diajukan oleh kreditur. Jadi itu wajar-wajar aja. Tapi kalau Bapak curiga itu siapa krediturnya, silahkan aja gitu kan. Nah, tapi yang pasti ada orang yang mengajukan Koperasi Indosuria pada waktu itu ke PKPU, ke Pengadilan Niaga, dan dikabulkan PKPU-nya gitu kan. Dan kemudian singkat cerita akhirnya mereka mengajukan proposal perdamaian dan Bapak ikut dalam voting gitu kan. Betul. Nah, Bapak votingnya waktu itu yes or no, menolak atau mendukung? Saya menolak Ya. Ya. Tapi karena suaranya sudah cukup, maka Pengadilan Niaga menyatakan sudah dihomologasi lah, disahkan perdamaian tersebut, gitu kan ya Pak ya. Itu adalah mengenai PKPU dan homologasinya. Dilakukan nggak Pak isinya, homologasinya? Homologasinya itu dijalankan nggak? Tidak sesuai, ada dijalankan sih, tapi tidak sesuai dengan angka yang dijanjikan. Oke, itu mesti didetailin lagi nanti ke angkanya, isi dari homologasinya. Menurut saya nggak dijalankan. Oke, itu mesti dilihat lagi lebih detail. Nah sekarang selain PKPU, itu kan ada pidana. Bapak ikut nggak dalam proses pidana itu? Di BAP, di apa gitu? Oh, saya nggak ikut. Saya hanya mengikuti sidang saja, melihat sidang berlangsung seperti itu. Tapi saya tidak terlibat di situ. Oke, Bapak tahu apa pasal perkara pidananya apa? Saya lupa ya pasalnya yang diapakan yang pidana kemarin itu ya, itu penghimpunan dana ya dari masyarakat. Ini kan lagi putusan yang cukup kontroversial lah sekarang, cukup heboh lah gitu ya. Karena biar sama-sama kita tahu, di dalam perkara pidananya yang dibawa adalah diajukan ke persidangan terdakwanya dengan perkara undang-undang perbankan. Undang-undang perbankan dan undang-undang money laundering TPPU. Inti undang-undang perbankannya adalah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat tanpa izin Bank Indonesia. Itu intinya. Nah, memang betul adalah sebuah tindakan pidana apabila seseorang ataupun badan hukum apapun juga melakukan penghimpunan dana dari masyarakat tanpa izin Bank Indonesia. Ini kita bisa tayangkan di layar detail pasalnya dan ancaman pidananya. Tapi yang menarik adalah beberapa waktu lalu hakim memvonis lepas. Betul. Memvonis lepas. Lepas itu intinya hakim adalah menyatakan bahwa yang dilakukan betul, menghimpun dananya betul dari masyarakat, gitu. Bukan dari masyarakat, penghimpunan dana dari orang-orang itu betul. Nah, tapi menurut hakim itu bukanlah tindakan pidana, tapi merupakan tindakan perdata. Ini sangat menarik karena sangat kontroversial dan dari Kejaksaan Agung langsung mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dengan semua argumen dari Kejaksaan Agung. Yang perlu kita sorotin waktu kita baca ini silahkan ditampilkan, ada di putusan, nanti bisa ditampilkan di sini. Salah satu halamannya menyatakan begini, pertimbangan hakim. Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Indosuria Inti Cipta tidak melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, melainkan Koperasi Simpan Pinjam Indosuria Inti Cipta melakukan penghimpunan dana dari para anggotanya sendiri, sehingga tidak perlu meminta izin dari pimpinan Bank Indonesia. Saya tadi baru dapat juga putusnya dari Pak Simon, soft copy-nya. Nah itu menarik. Jadi kalau pengadilan ternyata melepaskannya karena alasannya adalah duit-duit yang dimasukin ini bukan dari masyarakat. Duit-duit ini adalah dari anggotanya sendiri.
jadi menarik karena kalau betul semua yang masukin duit adalah anggotanya sendiri, maka pasalnya memang koperasi berhak mengambil menyimpan duit anggotanya sendiri berhak. Tapi apa benar kasus ini seperti itu? Apakah orang-orang kayak Pak Simon sebenarnya emang merasa menjadi anggota dari koperasi itu atau tidak gitu? Apalagi di awal ada diiming-imingin di bawah pengawasan OJK dan lain-lain gitu. Nah, yang bagi saya menarik lagi adalah kok pasalnya cuma itu aja ya? Kenapa pasalnya cuma pasal undang-undang perbankan ya? Kalau didengar cerita-cerita dari Pak Simon, dan mungkin teman-teman yang lain juga yang korban juga ada yang begitu, berarti kan dari awal juga ada bujukan yang nggak benar gitu kan? Nah kalau ada bujukan yang nggak benar kan artinya kan ada indikasi tindak pidana penipuan penggelapan sebenarnya di situ, gitu kan? Terlepas dari apakah dia menghimpun dari anggotanya sendiri atau tidak, tapi kalau ada indikasi penipuan penggelapan itu adalah pidana yang berbeda, gitu. Dan kenapa berhenti di perbankan ya? Itu kan tindakan menghimpun ya. Kalau ternyata ada indikasi, misalnya ada indikasi penggunaan dana yang tidak benar, itu kan bisa dianggap sebagai pidana tersendiri, terlepas dari upaya penghimpunan dananya di awal. Tapi ya, yang kita lihat adalah ya yang diajukan pasal undang-undang perbankan. Ya sudah. Boleh nimbrung nggak Pak Adi? Ayo, Pak. Jadi keputusan hakim menurut saya kurang cermat Ya. dan kurang mempertimbangkan aspek dari legal formal yang ada di koperasi. Saya ambil contoh gini. Ya. Tadi salah satu amar yang dibacakan tadi adalah tidak menghimpun dana masyarakat, Ya. tapi dari menghimpun anggota. dari anggota. Itu keliru. Pernyataan Pak Simon. Pak Simon ternyata adalah masyarakat dan dianggap bukan anggota dan itu nasabah. Itu satu kekeliruan hakim dalam menetapkan amar keputusan. Kedua, mayoritas anggota masyarakat yang terhimpun dalam KSP diiming-imingi oleh segala sesuatu yang memang, saya ambil contoh di situ dikatakan bahwasanya sama seperti lembaga keuangan swasta lainnya. Ada penjaminan dari pemerintah, ada diawasi juga oleh pemerintah, khususnya OJK. Setahu saya, Undang-Undang OJK tidak ada kaitannya dengan koperasi. Ambil contoh, silakan para pemirsa atau masyarakat yang lain temukan kata koperasi, satu kata aja di Undang-Undang OJK, nggak ada. Karena pada saat penyusunan, waktu itu Menteri Keuangannya adalah Pak Agus Martowardoyo mengatakan sistem koperasi dengan sistem korporasi sangat beda, rejimnya juga beda. Maka dipisahkan. Pada saat pembahasan waktu itu, RUU OJK dengan RUU revisi Undang-Undang Perkoperasian hampir bersamaan. Sehingga disepakati revisi Undang-Undang Perkoperasian memasukkan dua hal yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Pertama adalah didirikannya lembaga pengawas koperasi. Didirikannya lembaga penjamin simpanan. Ada konsideran kenapa dua hal ini terkait dengan ini? Karena persamaan hak. Masyarakat Indonesia juga adalah anggota koperasi adalah juga masyarakat Indonesia, juga adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak yang sama. Mereka pada saat berinvestasi melalui perusahaannya, melalui badan usaha koperasi, masyarakat yang lain melakukan usaha dan berinvestasi melalui tabungan di berbagai lembaga keuangan swasta. Sementara satu sisi yang swasta dilindungi, yang koperasi nggak dilindungi. Ini menurut saya juga nggak fair. Kemudian yang satu sisi lembaga pengawas koperasi belum didirikan oleh pemerintah, tapi lembaga pengawas keuangan masyarakat umum melalui OJK. Ini juga nggak fair. Ujung pangkalnya ini sebenarnya kita sudah mencermati lebih dari 15 tahun yang lalu sebelum ini meledak. Cuman pemerintah kurang respect terhadap masalah tersebut. Artinya Pak, saat ini memang negara belum melindungi dana yang masyarakat ataupun orang ataupun anggota koperasi masukkan ke koperasinya. Emang itu nggak dilindungi seperti perlindungan yang diberikan kepada nasabah perbankan, gitu kan ya? Ya. Nah ini jadi pelajaran buat pemirsa. Mau taruh duit di mana?
mau taruh duit di koperasi yang ternyata nggak ada perlindungan seperti LPS di perbankan, atau mau taruh duit di perbankan yang jelas-jelas bahwa saat ini rezimnya melindungi dengan LPS-nya. Ya. Gimana Pak? Perjuangannya ada ke arah situ kan? Maunya itu dilindungi juga, tapi belum sampai saat ini. Jadi ini juga masukan untuk pemerintah ya. Revisi Undang-Undang Perkoperasian sudah terlalu sering dilakukan. Saya ambil contoh, pada tahun 2011 sudah hampir disahkan yang namanya revisi Undang-Undang Perkoperasian tersebut. Namun pada saat proses pengesahan, keburu masa jabatan atau periodisasi anggota DPR itu habis, sehingga tidak disahkan. Sebelumnya juga dilakukan, ada revisi undang-undang menjadi undang-undang nomor 17 tentang perkoperasian tahun 2012, udah disahkan. Tapi nggak tahu gimana ceritanya, kok tiba-tiba ada sekelompok masyarakat mengadukan ke MK. Undang-undang tersebut dibatalkan, padahal undang-undang tersebut termaktub di dalamnya adalah beberapa pasal tentang LPSK, Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi, dan juga lembaga pengawas koperasi atau LP.